Kalau mau populer, kalau mau sukses, tekuninlah satu bidang saja. Satu bidang, tekunin gitu sampai meledak. Sampai semua orang tahu kita. Dan percayalah, setelah kita populer, setelah kita dikenal orang, dan diiringi dengan kepercayaan orang, semua pintu akan terbuka. Jack of all trade is a master of none. Ini ada, sebentar ya, ini prokes. Ya ini HOCl ya, bagus banget untuk mematikan bakteri, virus dalam masa COVID ini. Baik, Jack of all trade is a master of none. Jadi ini satu peribahasa gitu dalam bahasa Inggris, adalah perumpamaan yang mengatakan bahwa orang yang menguasai banyak bidang, yang bernama Jack sini, Jack of all trade, dia banyak sekali menguasai bidang-bidang, bisa ini, bisa itu, bisa ini, masuk ke sana, masuk ke sini, is a master of none. Sejatinya adalah bukan seorang master, ya, tidak ahli banget dalam satu bidang. Jadi saya coba akan menyederhanakan ini ya, walau kalau ini tidak sederhana. Jadi banyak sekali, terutama orang Indonesia. Orang Indonesia itu ternyata generalis ya. Semua bisa. Bisa ini, bisa itu, bisa ini. Waktu saya kuliah di Amerika, orang Amerika kaget tuh melihat saya gitu. Saya bilang saya bisa main pingpong, saya bisa main badminton, saya main bola, saya pernah main hoki, saya sedikit bisa main bowling, saya lumayan jago main catur, saya bisa main bridge, tapi nggak ada gue yang jago banget. Ya, sementara di Amerika itu pola pendidikannya mereka kalau ikut football aja, kalau dia baseball aja, kalau dia basketball aja, dan dia tekunin tuh. Paling dia kalaupun melenceng gitu, ini kita ngomong cuman minat, hobi olahraga ya, paling cuma 2. Kita bisa semua. Tapi bukan maestro. Padahal ya, untuk sukses, ini sahabat saya ya, my big bro James Gui, dalam seminar-seminar yang mengatakan, jadilah seorang master dalam bidangmu kalau mau sukses. Kalau mau sukses itu nggak perlu tuh keahlian banyak. Gak perlu tuh kalian banyak, cukup satu aja, tapi jago banget. Saya lebih lucu lagi. Nyanyi saya bisa, baca puisi, dulu saya baca puisi pernah juara. Ya, walaupun akhirnya ya nggak terlalu bisa dikembangin juga gitu. Saya bisa nulis, saya pernah bikin skenario film, tetapi akhirnya yang membuat saya sukses itu adalah karena saya punya passion bikin kuis. Dan saya beruntung pernah direkrut oleh Ratu Kuis Indonesia, guru saya Ibu Ani Sumadi, yang menampung passion saya dan sehingga memberikan kesempatan saya belajar, sehingga akhirnya pun saya menjadi Raja Kuis. Saya hingga saat ini barangkali sudah menciptakan lebih dari 30 kuis. Siapa berani? Kemudian banyak banget deh kuis yang saya buat. Ya, kuis yang terakhir saya buat itu ada penantang terakhir, kuis Hexagon War. Saya pernah memecahkan rekor dunia, jangan-jangan belum pecah tuh rekor saya dalam bidang kuis, yaitu 24-hour quiz yang saya bikin di Sumarekon Serpong, ya mall ya. Dan waktu itu 24 jam tuh kuis kita buat. Saya tuh meledaknya dengan kuis, dan begitu saya meledak dari kuis, pada saat saya menciptakan sendiri dan membawakan sendiri kuis Siapa Berani pada tahun 2000, tiba-tiba saya menjadi populer. Tiba-tiba orang Indonesia mengenal Helmi Yahya yang sebelumnya nggak terlalu dikenal. Saya sebelumnya dikenal cuma jadi penyiar basket NBA yang ya nggak banyak orang yang kenal. Segmented banget, hanya anak-anak basket aja yang kenal dengan saya gitu. Tapi itu tidak membuat saya menjadi sangat populer. Saya populer sekali pada saat saya membawakan kuis pada pagi hari live dengan Alia Rohali, dengan peserta 100 orang. Boom! Tiba-tiba begitu saya ngetop dengan kuis itu, semua pintu terbuka.
Ya, orang mengajak saya berbisnis, orang mengajak saya berpolitik. Ya, saya pernah masuk ke partai politik walaupun tidak lama, setahun saya tinggalkan. Saya tergoda untuk pilkada karena dengan modal popularitas konon saya akan gampang memenangkan pilkada. Ternyata juga enggak. Ya, dan kemudian saya terus berbisnis, ya menjadi pengusaha PH. Sejatinya adalah diawali dengan apa? Karena saya menekuni dan sukses banget dalam satu bidang. Ini yang ingin saya sampaikan teman-teman. Ya kalau teman-teman sekarang melihat saya seperti sekarang ini, wah Helmi Yahya masuk mana? Enggak, saya itu pemilih banget. Saya melimit bidang yang saya masukin. Sekarang saya fokus menjadi seorang coach, ya menjadi seorang pembina lah, pembimbing lah. Saya membimbing banyak pengusaha muda. Ya, orang manggil saya sekarang business coach. Orang manggil saya sekarang communication coach, ya. Ya, saya dua bidang itu aja yang saya tekunin. Ya, saya berbisnis sekarang. Saya menjadi CEO. Saya menjadi advisor, komisaris beberapa perusahaan. Alhamdulillah. Ya, tapi sejatinya saya tetap dipanggil sebagai Raja Kuis. Jadi, teman-teman, kalau mau populer, kalau mau sukses, tekuninlah satu bidang saja. Satu bidang, tekunin gitu sampai meledak. Sampai semua orang tahu kita. Dan percayalah, setelah kita populer, setelah kita dikenal orang, dan diiringi dengan kepercayaan orang, semua pintu akan terbuka. Itu juga yang dilakukan oleh Elon Musk. Begitu dia sukses dengan PayPal, PayPal-nya dibeli orang, ya sangat mahal, ya berapa ratus juta dolar itu, dan kemudian dia investkan semua. Dia invest di Tesla, dia invest di SpaceX. Meledak, dan sekarang apapun yang dikendaki oleh seorang Elon Musk itu akan berhasil cenderung. Kenapa? Karena dia sudah populer. Orang udah percaya Elon Musk bisa. Dia minta investasi gampang, dia jual saham, orang beli sahamnya, ya. Tapi lagi-lagi semuanya karena dia sukses dengan PayPal. Begitu juga seorang Mark Zuckerberg, ya, begitu dia sukses dengan Facebook, dia investasinya di mana-mana. Itu juga yang terjadi kepada Jeff Bezos dan sebagainya, ya. Kemarin Jeff Bezos masuk ke Indonesia, bayangkan. Ya, masuk ke Indonesia, dia membeli investasi, dia satu perusahaan Indonesia yang bernama ULA, yang langsung menjadi sebuah unicorn. Tapi lagi-lagi cukup sukses di satu bidang saja. Ya, nah, persoalan teman-teman semua adalah bagaimana ya supaya ya bisa sukses. Jadi rumusnya kalau mau sukses fokus satu aja. Jangan jadi jack of all trade is a master of none. Banyak bisanya, banyak bidang yang dimasuki, tetapi semuanya biasa-biasa saja. Mediocre saja. Kan ingat ya konten saya sebelumnya. Kalau mau sukses jangan setengah-setengah. Jangan jadi mediocre. Perkara nanti setelah sukses masuk ke bidang mana-mana, silakan. Tetapi jangan tinggalkan bidang yang utama. Sampai sekarang saya tidak akan pernah meninggalkan dunia media karena saya dibesarkan oleh media. Dulu oleh televisi, sekarang oleh media sosial. Jadi itu teman-teman, ya, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi saya ulangi, kalau ingin sukses, fokus di dalam satu bidang. Orang sukses itu adalah orang yang menjadi maestro, menjadi master dalam bidangnya. Cukup satu aja. Setelah meledak, baru boleh kemana-mana. Ya jangan, ya kita kan, kemampuan kita terbatas. Ya tenaga kita terbatas. Pikiran kita terbatas. Bayangkan ya, kalau semua keterbatasan itu kita spend di banyak bidang. Itu kan sama aja kita membuat, kalau kita mau perang itu menciptakan panah-panah kecil saja. Jangan. Lebih baik panah-panah kecil itu dikumpulkan menjadi satu panah besar, bidik, des, meledak. Ya begitu sudah meledak, silakan mau ngapain saja. Ya, semoga ini bermanfaat.